الحمد لله الحمد لله الذي حرم الفواحش والخبائث لا يأمر بشيء إلا فيه مصلحة ولا ينهى عن شيء إلا فيه مفسدة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat dan tiada terkira kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini untuk menunaikan solat Jumat. Salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar yang terhormat ini saya berpesan kepada diri saya sendiri, khususnya kepada seluruh umat Islam dan jamaah sidang Jumat yang berbahagia, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah dengan kesungguhan, dengan sebuah motivasi taubatan nasuha, bukan hanya sekedar dengan pengakuan dengan lipstik saja. Bertawakallah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Di akhir zaman, betapa banyak orang yang mengaku bertakwa akan tetapi banyak yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada awal kedatangan Islam, masyarakat Jazirah Arabia masih suka minum minuman keras, bermain judi, khamr, whisky dan lain sebagainya. Hal ini sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Yang artinya adalah mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah wahai Muhammad, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah tidak serta-merta mengutuk khamr dan perjudian, tetapi menggiring manusia untuk meninggalkan secara gradual, secara perlahan. Sebab jika khamr dan perjudian langsung dilarang secara frontal, tentu mereka merasa berat menerima Islam dan boleh jadi mereka kembali kepada agamanya yang lalu. Minuman keras dan judi ada manfaatnya, tetapi jauh lebih berbahaya daripada manfaatnya tersebut. Oleh sebab itu, kita dihentakkan, kita dikagetkan adanya Perpres 2020 kemarin oleh Presiden, yang mana ingin melegalkan adanya distribusi dan pembuatan pabrik judi atau pabrik minuman keras. Tetapi alhamdulillah, karena berbagai argumentasi penolakan dari berbagai elemen masyarakat, baik
organisasi kemasyarakatan Islam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain bersatu menolak adanya perpres itu. Alhamdulillah, Presiden kita sangat responsif terhadap masukan-masukan mereka hingga pada akhirnya perpres itu dicabut kembali oleh beliau. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat yang dibaca adalah Al-Kafirun, dan saat itu ia salah baca, ia membaca Qul ya ayyuhal kafirun ma a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Katakanlah hai orang-orang kafir, apa yang ku sembah, apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Sungguh kesalahan baca di atas adalah kesalahan baca yang fatal karena merusak arti dan menghancurkan akidah. Karena itu Allah menurunkan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya adalah hai orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Karena setiap hari umat Islam harus sholat 5 kali dan mereka tidak boleh sholat ketika dalam keadaan mabuk, maka mereka lebih berhati-hati lagi. Mereka semakin menjauhi khomer hingga kemudian Allah menurunkan ayat yang terakhir dan memutus hukum khomer tersebut. Apa ayatnya? Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rizqum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa khamr, whisky, perjudian, berkorban untuk berhala dan sebagainya adalah salah satu hal yang dilarang dan termasuk minal kabair, dosa-dosa besar. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khamru umul fawahish wa akbarul kabair wa man syaribal khamra tarakas salah wa qala ummati wa ammatihi wa khalatihi. Yang artinya adalah khamr, mabuk-mabukan adalah induk kekejian dan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar yang lain. Barang siapa meminum khamr niscaya dia meninggalkan solat dan menyetubuhi ibunya, saudara perempuan bapaknya, dan saudara perempuan ibunya. Ini sudah terjadi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibat mabuk, akibat teler bisa berzina terhadap ibunya sendiri. Akibat mabuk, akibat teler mampu memperkosa teman-teman kuliahnya sendiri. Na'udzubillahi min dalik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensinyaril bahwa khamr adalah umul fawahish, induk kejahatan daripada kejahatan yang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Banyak orang yang mempertanyakan mengapa khamr, judi itu haram? Bukankah orang yang membeli khamr dengan uangnya sendiri? Bukankah orang yang berjudi dengan uangnya sendiri tidak minta pada orang lain? Mengapa para ustadz, para ulama, para kiai, para khotib itu usil mengurusi orang yang minum khamr dan berjudi? Bukankah untuk minum khamr dan berjudi mereka meminta uang kepada para ustadz? Tidak, sama sekali tidak, kata mereka. Ketahuilah wahai para pemabuk bahwa tujuan ditetapkan syariat adalah untuk melindungi agama,
untuk melindungi harta, untuk melindungi jiwa, untuk melindungi kehormatan dan melindungi keturunan. Tidak sedikit orang yang menjadi korban pemerkosaan akibat dari mabuk-mabukan. Oleh sebab itu, mari seseorang yang minum khamr, maka secara ekonomi dia pasti rugi. Uang yang semestinya bisa dibelanjakan di jalan kebaikan, dibelanjakan di jalan kerusakan. Mungkin di awal dia hanya membeli seharga murah, tetapi lama-kelamaan ia membeli dengan harga yang mahal, harga yang jutaan rupiah. Bayangkan, 1 juta rupiah bisa habis karena digunakan untuk minum khamr. Padahal uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat. Semestinya rezeki yang diterima digunakan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Tetapi karena dia peminum khamr, maka mereka tersebut digunakan untuk kesenangan sendiri yang tidak bermanfaat tetapi malah bermudarat. Khamr dan sejenisnya juga merugikan kesehatan. Saraf-sarafnya bisa rusak, saudaranya hilang, dan dalam hilangannya kesadaran dia bisa saja melakukan berbagai perbuatan keji yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Karena itulah agama Islam mengharamkan khamr. Kemarin saya melakukan observasi dan interview kepada salah satu mantan peminum khamr ketika detik-detik awal tahun baru. Dia mengatakan dia ditelepon sama temannya untuk melakukan perayaan malam tahun baru dengan minum-minuman. Saya tanya, kamu kok tidak pergi? Tidak Ustadz. Kenapa? Saya insaf. Terus sekali minum berapa harganya? Biasanya dulu tahun kemarin waktu saya belum insaf, sekali minum katanya bisa 10 juta hanya untuk 3-5 orang. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana hal dengan perjudian? Apakah perjudian merugikan diri sendiri dan keluarga? Bukankah seorang berjudi dengan uangnya sendiri, tidak minta sama bapak, tidak minta sama ustadz misalkan? Memang iya, jika diperhatikan secara sepintas, seseorang yang berjudi tidak merugikan orang lain karena dia berjudi dengan uangnya sendiri. Akan tetapi, sebagaimana telah saya katakan bahwa tujuan ditetapkan syariat adalah untuk melindungi peradaban manusia. Di antaranya adalah melindungi hartanya. Karena berjudi seseorang bisa jatuh bangkrut. Berapapun banyaknya harta seseorang bisa habis untuk 1 malam di meja judi. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di zaman sekarang khamr dan perjudian sudah begitu berkembang dan masif, hampir dan nyaris dilegalkan oleh pemerintah yang pada endingnya sudah dibatalkan Perpres nomor 2010 itu. Jika pada zaman dahulu khamr hanya minuman yang terbuat dari perasan anggur, maka sekarang ada banyak sekali macam khamr. Ada yang berbentuk minuman, berbentuk pil, serbuk, suntikan, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya waktu, apalagi sekarang era 4.0 berbasis IT, maka juga khamr itu juga berkembang sesuai dengan zamannya. Jikalau di zaman dulu judi hanya dilakukan dengan kartu, maka sekarang apapun bisa dijadikan sebagai media judi. Pertandingan sepak bola, pertandingan tinju, berbagai macam lain sebagainya. Bahkan sekarang ada istilah sodor. Sodor juga dijadikan judi. Nah, kalau ini tetap dilakukan, maka otomatis juga bisa membangun sebuah kemiskinan baru, yang tentunya itu juga merepotkan terhadap pemerintahan. Na'udzubillahi min dzalik. Akhir daripada khutbah kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kami, kita semua, anak-anak kita dihindari dari ujian
mabuk-mabukan, ujian dan perjudian, karena keduanya termasuk minal kabair, dosa-dosa yang amat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu was samiul alim.